Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Saya persilakan kita semua untuk boleh duduk kembali Bapak Ibu. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh sama-sama kembali dikumpulkan di tempat ini. Saya yakin dan saya percaya ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk boleh menyembah Tuhan, untuk boleh bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman kita. Bersyukur kita masih diberikan kekuatan Bapak Ibu untuk boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dirubahkan hidup kita menjadi setiap hari semakin baik, semakin serupa dengan kehendak Tuhan. Bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan masih berikan bagi setiap kita Bapak Ibu. Amin. Di tengah-tengah cuaca yang mungkin kita nggak bisa kontrol Bapak Ibu. Tapi Tuhan masih memberikan kita kekuatan, Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Biarlah kita bisa mengucap syukur sama Tuhan, biarlah kita bisa memuji Tuhan melalui puji-pujian yang bisa kita nyanyikan kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada satu pujian yang mengatakan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi setiap kita. Izinkanlah Tuhan turut bekerja di dalam setiap rencana yang kita boleh rencanakan Bapak Ibu. Dan biarlah nama Tuhan saja yang hanya kita tinggikan. Amin Bapak Ibu. Mari dengan hati teduh di hadapan Tuhan kita mau sama-sama kita angkat pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab setiap doa kita, tapi kita boleh yakin dan kita boleh percaya bahwa Dia selalu menyiapkan yang terbaik untuk setiap kita. Mari kita angkat pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Untuk bekerja
Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Amin. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Amin Yesus. Biarlah pujian ini yang kami imani Bapa. Yesus menjawab sesuai dengan apa yang kami harapkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu besar. Mari kita angkat pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Di waktu yang tepat, izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Engkau jadikan semua. Amin. Dia jadikan semua. Saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Amin Yesus. Kuharapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Dia Yesus menjawab lebih dari apa yang kita harapkan. Biarlah ini yang kita imani Bapak Ibu. Dengan caranya di waktu yang tepat. Dia tidak pernah terlambat. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Yesus. Melihat Dia jadikan semua. Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami Bapak. Mungkin Bapak pada hari ini kami hadir, kami datang ke tempat ini penuh dengan pergumulan Tuhan. Tuhan, Engkau yang tahu setiap pergumulan hati kami, Engkau yang tahu setiap beban hidup kami Tuhan. Tapi biarlah hari ini kami boleh belajar dan kami boleh percaya bahwa Yesus mendengar lebih dari apa yang kami doakan. Dan Yesus sudah menyiapkan lebih dari apa yang kami harapkan. Biarlah Tuhan kami boleh setia dengan waktunya Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada hari ini Bapa, kami mau memuji, kami mau meninggikan Tuhan. Dan terlebih lagi kami boleh diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Pakai hidup kami Bapa. Pakai hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kita mau sama-sama mengikarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, jemaat yang kasih Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita akan sama-sama melihat persembahan pujian dari adik-adik kita, anak-anak kita dari sekolah minggu. Saya persilakan waktu dan tempat kepada adik-adik kita dari sekolah minggu untuk boleh mempersiapkan diri. Iya, jangan malu-malu, ayo silakan masuk. Bersyukur ya Bapak Ibu ya, di bulan ini kita bisa melihat dengan tema pelayanan, Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa dari sedini mungkin ada anak-anak kita, adik-adik kita boleh melayani Tuhan. Dan biarlah kita semua di tempat ini Bapak Ibu boleh terus giat melayani Tuhan. Kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu biar adik-adik kita semangat ya. Amin. Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Izinkan saya di sini mewakili sekolah minggu ingin menyampaikan sedikit. Yang pertama adalah puji syukur atas pimpinan Tuhan sehingga sekolah minggu dapat terus bertumbuh sampai dengan pada hari ini menginjak usia 36 tahun. Ya, dan kami menyadari bahwa sekolah minggu ini hadir karena Tuhan mau menitipkan anak-anak sekolah minggu untuk dididik dan diajar di dalam Tuhan. Memupuk mereka menjadi pondasi-pondasi yang kuat untuk masa depan gereja kita. Anak-anak ini adalah milik Tuhan. Sehingga kami pun sebagai guru tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang sudah terus mendukung sekolah minggu selama ini. Dan kami masih mengharapkan dukungan tersebut sampai seterusnya mengiringi perjalanan panjang Komisi Sekolah Minggu ke depannya. Nah, pada ulang tahun kali ini, Sekolah Minggu mengambil tema Love Like Jesus. Sama seperti salah satu lagu yang akan dinyanyikan oleh paduan suara nantinya, di mana kami berharap bahwa anak-anak dapat belajar dan juga meneladani kasih Tuhan yang tanpa syarat. Nah, sebagai hadiah ulang tahun Sekolah Minggu, paduan suara ini telah diaktifkan kembali. Kami bersyukur Tuhan telah mengirimkan pelatih, pianis, dan juga orang-orang di belakang layar yang bersedia membantu berjalannya paduan suara ini. Kami sangat berharap dukungan dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk terus mendoakan anak-anak ini sehingga mereka selalu memiliki kehausan untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kiranya dari serangkaian pujian ini nama Tuhan dimuliakan dan dapat memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Jesus. I wanna be a good, good friend, good, good friend, a good, good friend. Oh, I wanna be a good, good friend, just like Jesus. With His help, I will forgive, I will forgive, I will forgive. Oh, with His help, I will forgive, just like Jesus. I believe Jesus is helping me. I can do the things that He does. I believe His light can shine through me. I can do the things that He does. I can love like Jesus. I wanna be a good, good friend, a good, good friend, a good, good friend. Oh, I wanna be a good, good friend, just like Jesus. With His help, I will forgive, I will forgive, I will forgive. Oh, with His help, I will forgive, just like Jesus. Everybody, I can love like Jesus. 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 Iya. Iya Bapak Ibu, sebuah pujian yang sangat luar biasa yang dinyanyikan oleh anak-anak kita, adik-adik kita dari sekolah minggu. Biarlah pujian ini saya yakin dan saya percaya Bapak Ibu bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Semangatnya nular Bapak Ibu ya. Goyang-goyang gitu ya Bapak. Saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri yuk Bapak Ibu. Biar semangat yang ditularkan oleh adik-adik kita di sekolah minggu itu juga bisa menularkan kita semua untuk boleh menyembah Tuhan, boleh meninggikan Tuhan, memuji Tuhan melalui setiap puji-pujian yang kita nyanyikan. Mari kita angkat satu pujian, Bapak Ibu, kita kasih salam ke kiri kanan kita. Kita katakan shalom, Tuhan Yesus mengasihimu. Mari kita sama-sama kita angkat pujian ini. Kita katakan tiba saatnya kami berkumpul memuji Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. Dari setiap suku dan bangsa berdiri di hadapan Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba setiap pujian dan kemuliaan dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Mari kita angkat pujian ini, kita katakan tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah, amin, yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian kami, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Yesus, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan
kemuliaan bagi Dia. Amin. Selamanya. Kita katakan besarlah Tuhan dan Dia adalah Allah yang layak dipuji. Mari kita angkat pujian ini Bapak Ibu. Kita katakan Yesus besarlah Engkau Tuhan dan layak setiap kami memuji Engkau, meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Mari kita angkat pujian ini. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung di dalam naungan Tuhan. Amin. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan. Amin. Dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Kita aman berlindung di dalam naungan Yesus. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa, perkasa. Amin. Yesus adalah Allah perkasa bagi setiap kita Bapak Ibu. Biar kita boleh mengandalkan Tuhan, kita boleh mengandalkan Dia, Raja di atas segala raja. Besarlah Yesus, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa, Dia perkasa. Lah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada setiap kita. Amin. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa, perkasa. Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa, Allah perkasa. Amin. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus adalah Allah perkasa. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Amin Bapak Ibu, Yesus Tuhan adalah Allah yang perkasa, Dia adalah Allah yang bisa kita andalkan di dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya, sekarang kita mau ambil sikap teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Aku ada untuk melayani Tuhan. Biarlah caption ini, statement ini bukan hanya sekedar kita baca dan kita lihat Bapak Ibu. Tapi setiap kita di tempat ini Bapak Ibu, bukan hanya yang di depan, tapi yang Bapak Ibu semua yang ada, yang duduk di kursi di atas atau mungkin yang di rumah, kita ada untuk melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu.
Gak harus di panggung nyanyi Bapak Ibu, bisa jadi petugas kolektan, bisa jadi asyir di depan. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Biarlah setiap kita Bapak Ibu boleh terus melayani Tuhan, boleh terus mengiring Tuhan di sepanjang hidup kita. Kita mau angkat satu pujian melayani Tuhan sepanjang hidup kami. Mengiring Tuhan seumur hidupku. Biarlah pujian ini bisa menjadi kekuatan bagi setiap kita. Tidak pernah ku sesali mengiring Yesus seumur hidup kami Tuhan. Melewati pergumulan, pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan ketika kami bergantung kepada Tuhan, kemuliaan dan kekuatan itu Engkau nyatakan bagi setiap kami. Ya Yesus, berapapun harga yang harus kubayar, biarlah kami tetap setia mengiring Tuhan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh. Sampai kita semua di tempat ini Bapak Ibu mendapatkan mahkota kemuliaan dari Tuhan saat kita pulang nanti bertemu dengan Bapa kita. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Tuhan, tak pernah aku sesali mengiring Yesus melayani Tuhan. Pernah ku sesali mengiring-Mu Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani Yesus. Amin. Mengiring-Mu Tuhan, mengasihi-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Seumur hidupku, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu Yesus. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu Yesus ku pegang teguh, janji-Mu kan tetap. Waktu udah tepat, saya persilakan kepada hambanya. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapa, saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pada waktu kami datang ke rumah-Mu ya Tuhan, di gereja-Mu di tempat ini, mungkin kami ada yang membawa pergumulan kami, tekanan di dalam hidup kami, kesulitan, dan banyak kesusahan, bahkan air mata. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan,
kami boleh diingatkan bahwa Engkau ada ya Tuhan. Engkau Allah yang Immanuel. Engkau Allah yang menyertai di dalam setiap sisi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan melalui hamba-Mu ini. Pakailah hamba-Mu ini di dalam kelemahan keterbatasannya. Buka hati dan pikiran kami, supaya kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudara. Hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Hari ini kita belajar mengenai pelayanan adalah suatu kehormatan. Baik, Efesus 2 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti keinginan daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, menjadi seorang pelayan pada kebanyakan orang pada umumnya bukanlah pekerjaan yang disukai. Ada orang yang melakukannya mungkin karena memang tugasnya dia melayani. Ada job desk-nya. Statusnya apa? Dia akan melayani. Ada orang yang melayani juga karena apa, saudara? Terpaksa, ya. Ada yang melakukannya memang profesinya demikian. Dan ada orang yang memang menjadi ahli di dalam pelayanan, seperti sukarelawan dan sebagainya. Saudara, kalau kita perhatikan, ya. Pada umumnya kalau orang bekerja dan kalau kita pergi, pergi ke bank, ya saya nggak sebutkan nama banknya, atau pergi ke hotel, khususnya hotel bintang 5, atau pergi ke rumah sakit-sakit yang mewah. Saya percaya saudara kita akan disambut begitu dengan ramah sekali. Mungkin kita dihantar sampai ke dalam. Pak, apa yang saya bisa bantu? Selamat pagi. Mungkin kalau kita bawa mobil sebelum kita sampai dia sudah siap saudara petugasnya dan membukakan mobil untuk kita. Kita disambut begitu hangat. Saudara, karena memang kenapa? Karena memang mereka diupah. Mereka dibayar, mereka dapat salary untuk apa? Melakukan hal itu. Untuk memuaskan dan menarik simpati bagi nasabah, tamu atau kliennya. Coba saudara kalau nggak ramah, ya, maka apa? Orang akan kapok, betul nggak?
Wah saya mah kapok lah pergi ke situ lagi, orangnya nggak ramah, petugasnya nggak ramah. Saudara, oleh karena itu pelayanan yang ramah saya katakan itu menjadi satu ujung tombak suatu bisnis. Jadi banyak orang yang di dalam pebisnis melakukan yang terbaik. Karena apa saudara? Motivasinya yaitu bisnis. Karena profesi, karena tugas. Mungkin juga bukan dari hatinya. Saudara, kita perhatikan bila sudah lewat waktunya bekerja atau dia sudah bertugas, ya sudah selesai. Bukan pada waktu, sikapnya pada waktu dia bertugas. Saudara, saya pernah pergi ke satu bank, ya, Bank Kalam Kudus, saudara. Ya. Mudah-mudahan doakan aja ada Bank Kalam Kudus, kan kita ada sekolah Kalam Kudus. Kemarin kita ngobrol-ngobrol, ada Universitas Kalam Kudus, ya. Kita nggak tahu, saudara. Itu mimpi kan, mimpi yang nanti akan jadi kenyataan. Amin, saudara. Nah, saudara, waktu saya ke ATM, ya, wah, saudara, waktu saya masuk itu petugas security-nya sudah hangat sekali menyambut. Selamat pagi Pak, silakan Pak, ada yang bisa saya bantu? Enggak, saya mau ke ATM. Begitu ramah, saudara. Ya, bila kita ada kesulitan, mungkin kartu kita atau apa kita bingung, itu bisa segera dibantu, saudara. Tapi begitu sore, saudara, sekitar jam 6 ya, kalau bank kan tutup jam 4 begitu. Saya datang, saya tahu ada petugasnya memang di situ, saudara. Enggak benar tuh, selamat sore, saya dicuekin aja, saudara, ya. Dia sambil ngerokok aja begitu. Nah, saudara, di sini kita orang menjadi berbeda. Oleh karena itu saya katakan, dunia mengenal setiap pelayanan itu berbeda. Tergantung apa, saudara, harga yang kita keluarkan. Apa maksudnya? Di dunia sekuler, saudara, saya katakan, di dunia sekuler semakin tinggi harganya, semakin mahal, servis yang diberikan pasti makin baik. Betul nggak, saudara? Makin memuaskan. Oh, bagaimana caranya menyenangkan kliennya, menyenangkan tamunya. Wow, ini menyenangkan nasabahnya. Rumah sakit kelas VIP, saudara, itu beda dengan kelas 3. Kalau kelas VIP itu jam besuknya bebas, apalagi VVIP, ya kan? Tapi kalau kelas biasa, saudara, itu ada jam besuknya, ya kan? Kita disuruh tunggu di depan, dan kalau sudah lewat waktunya, jam besuk udah selesai gitu. Servisnya beda. Kalau kita pergi makan di hotel bintang 5 atau di restoran yang mewah tertentu, sambutannya beda. Ketika kita makan di warteg, di warung nasi, saudara, beda. Nonton di bioskop juga beda, saudara. Saudara, saya katakan, tetapi pelayanan di gereja itu beda. Oh, jadi terbalik, saudara. Malah kalau di gereja, saudara, banyak harga yang harus kita bayar. Waktu kita, pikiran kita, uang kita, bahkan kita korban perasaan ketika kita dikritik, ketika dicuekin, ketika kita tidak dipuji, tidak dihargai. Karena itu saya katakan, saudara, pelayanan dunia sekuler dan gereja itu beda. Namun melayani Tuhan, saya katakan, saudara, itu adalah suatu anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kita harus bersyukur kalau kita dipercayakan untuk melakukan tugas yang mulia dari Tuhan. Dan ini adalah suatu kehormatan bagi Tuhan. Di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-26 dikatakan apa, saudara? Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati. Siapa, saudara? Bapa di sorga. Saudara,
siapa yang mengatakan ini? Yesus yang mengatakan, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Wow, luar biasa saudara, dihormati Bapa loh. Bapa di sorga, bukan manusia. Penghormatan manusia itu sifatnya terbatas. Ada waktunya. Wow, selama ada jabatan, selama ada relasi yang luas, selama dia mengenal petinggi-petinggi, pejabat, selama dia mempunyai harta kekayaan, selama dia punya popularitas dan sebagainya, ada maunya. Tapi kalau kita mendapatkan kehormatan dari Bapa, saudara, itu baru luar biasa. Amin, saudara. Saudara, kehormatan dari manusia itu lihat sikon loh, ya. Saya ingat ya, dulu saudara ya, ini udah lama ya. Saya naik mobil carry, saudara. Saya punya mobil carry warna merah. Ya, waktu itu saya udah pelayanan di Kosambi. Ingat, ya dulu Pak Francis pernah naik mobil carry merah. Saya baru beli loh, saudara. Tiap hari saya lapin ya. Lama-lama pegal juga sih ya. Biasa kalau kita punya mobil baru tuh tiap hari dilapin. Tapi sebulan 2 bulan ya udah lupa. Nah, saya pergi ke hotel, saudara. Ada kondangan, biasa kan kondangan itu di hotel-hotel. Biasa kalau kondangan tuh, saudara, ngantri, betul kan? Ngantri ngapain? Cari parkir, ya kan? Di depan saya itu ada BMW, saudara. Ya, saya di belakangnya, mobil carry merah, saudara. Wah, itu petugas parkirnya, saudara, begitu lihat BMW, Pak sini Pak sini. Diarahin saudara sampai dia dapat parkir. Giliran saya dicuekin, saudara. Ya. Karena apa? Naik mobil carry, itu manusia, saudara. Mengapa saudara saya katakan melayani adalah suatu kehormatan? Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 tadi dikatakan apa? Karena kita ini siapa, saudara? Kita ini buatan Allah loh, ya, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara, dikatakan kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Wah, luar biasa, saudara. Pada abad pertengahan, ya. Nah, ini gambar diambil di Google, saudara. Ya, pada abad pertengahan ini anggap aja di abad pertengahan, saudara. Ya. Nah, saudara, seorang seniman bila membuat hasil karyanya, saudara, itu bisa berbulan-bulan loh. Bisa 6 bulan bahkan sampai 1 tahun dia buat hasil karyanya. Mengapa, saudara? Seniman dulu begitu lama kalau dia buat hasil karyanya. Karena mereka idealis. Mereka akan membuat yang terbaik, yang agung. Dan nanti bila sudah selesai, hasil karyanya itu akan dipamerkan. Hasil karyanya itu akan difestivalkan di dalam satu paguyuban dengan karya-karya seniman yang lain. Nanti akan dipilih yang terbaik, dan yang terbaik itu akan menjadi masterpiece. Kalau sudah menjadi master atau maestro, maka dia akan menjadi terkenal. Oh, dia akan dikagumi orang dan setiap orang akan melihatnya dan akan merasakan luar biasa penciptanya dan daya ciptanya. Tapi saya katakan, untuk menghasilkan karya masterpiece itu enggak mudah. Minimal ada persyaratan, saudara, minimal ada 2 persyaratan. Yaitu yang pertama apa, saudara? Indah. Itu persyaratannya. Menjadi seorang maestro. Yang kedua apa? Unik. Ya. Saya percaya di sini saudara senang menonton American Idol atau Indonesian Idol atau bentuk lainnya yang perlombaan-perlombaan nyanyi lah, bakat talenta dan sebagainya. Kita melihat, saudara, ya, mereka menyanyi begitu indahnya. Tetapi ketika diseleksi satu persatu,
Yang muncul hanya 3 orang, juara 1, juara 2, juara 3, betul nggak? Oh, mereka indah, saudara. Mereka dinilai bukan saja indah, tetapi unik. Penyanyi almarhum Chrisye, mungkin saudara yang seangkatan saya, saudara kenal siapa itu penyanyi Chrisye. Luar biasa suaranya. Bukan saja bagus suaranya, tetapi dia unik. Beatles, Plus, dan banyak sekali, ya. Nah, saudara, itulah syarat masterpiece adalah indah dan unik. Barulah dihargai, itulah masterpiece. Saudara sadarkah? Saudara dan saya adalah masterpiece. You are a masterpiece of God. Saudara adalah hasil karya Allah. Oh, Sang Maha Besar, dan saudara adalah indah dan unik. Siapa yang mengatakannya, saudara? Alkitab yang mengatakannya. Di dalam Efesus 2 ayat yang 10 dikatakan apa tadi, saudara? Karena kita ini siapa? Kita ini loh buatan Allah. Kalau di sini semuanya, saudara, buatan Allah, saudara, saya percaya kita semua adalah buatan Allah. Saudara dan saya adalah buatan Allah. Amin, saudara. Amin. Kayaknya nggak percaya buatan saya, bukan buatan emak bapak gua nih. Ya. Saudara, buatan Allah. Katakan sebelah kiri kanan saudara, buatan Allah. Ayo, katakan, buatan Allah. Kamu buatan Allah. Tapi saudara, tidak sedikit, tapi sedikit yang yakin, saudara. Banyak orang yang hanya yakin, saya mah bukan buatan Allah. Saya bukan masterpiece. Saudara, keindahan itu terletak bukan pada kita, tetapi kepada pembuatnya. Siapa pembuatnya? Allah sendiri. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 tadi dikatakan itu mengingatkan kita di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-1. Kalau saudara mau buka Kejadian 1 ayat yang ke-1, bunyi ayatnya apa saudara? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kalau kita perhatikan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah selalu menutup apa saudara? Semuanya baik. Pada mulanya, perhatikan waktu Allah menciptakan langit dan bumi, ditutup semuanya baik. Allah yang baik, Allah yang menciptakan, dan semuanya itu saudara berasal dari Dia. Sebelum manusia berkarya, Allah telah berkarya. Sebelum manusia melakukan, Allah sudah melakukan. Sebelum manusia membuat, Allah sudah membuat. Allah sumber segala sesuatu yang menciptakan, membuat engkau dan saya. Tadi dikatakan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, karena kita ini siapa saudara? Buatan Allah. Di dalam bahasa aslinya, Yunaninya itu adalah poema. Ya, poema, dan di dalam bahasa Inggrisnya kata itu berkembang menjadi poem, ya. Artinya apa poem itu? Puisi, ya. Jadi apa saudara? Kita ini puisi Allah. Kita ini puisi Allah. Saudara kenal ini? Almarhum W.S. Rendra, seorang pujangga, budayawan. Dia siapa saudara? Wow, kalau dia membaca puisi-puisinya saudara, itu sangat menggetarkan penikmat puisi. Saudara, ini buatan puisi buatan manusia. Apalagi puisi buatan Allah saudara. Engkau luar biasa saudara, engkau adalah puisi-puisi Allah saudara, dan saya adalah puisi-puisi Allah. Amin saudara. Saudara, apa indahnya kita? Mungkin kita berkata, wah saya terlalu gemuk ya, kita menjadi minder, atau saya terlalu kurus, kok muka saya begini, muka saya nggak seganteng dia. Kenapa penampilan saya begini?
Kok saya nggak sepintar dia? Kok pengetahuan saya sangat bodoh? Kok perut saya gendut, buncit? Waktu itu perut saya gendut, saudara. Ini udah mendingan kempesan. Kalau saudara lihat, Pak Fanjis agak kempes tuh perutnya. Puji Tuhan. Ya, berjuang, saudara. Ya, saya merubah pola makan saya. Nah, saudara, kita mungkin bisa berkata seperti itu. Kita menjadi minder, kita menjadi orang yang terasing. Karena kita enggak seperti teman-teman kita yang wah. Saudara, saya katakan apapun bentuk tubuh kita, kita tetap adalah maha karya Allah. Kejadian kita itu adalah dahsyat dan ajaib dan indah. Di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-40a dikatakan apa? Kita ini apa, saudara? Kita berharga dan mulia di mana? Di hadapan Allah. Alkitab mengatakan demikian. Kita berharga di hadapan Allah. Mulia sehingga Allah mengasihi kita. Dan Daud berkata apa, saudara? Di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan ayat 13 saja. Aku bersyukur kepada Allah karena apa? Kejadianku dahsyat dan ajaib. Engkau telah menunun aku sejak dalam kandungan ibuku. Fearfully and wonderfully made. Oh, luar biasa, saudara. Saudara, Daud ini sadar loh, ya, bahwa dia adalah siapa, saudara? Dia adalah ciptaan Allah. Banyak kita nggak sadar bahwa kita ini adalah puisi-puisi Allah. Engkau dahsyat dan ajaib. Tuhan gak peduli apa kondisi fisik kita dan pengetahuan kita. Mantan Presiden Amerika George Bush Junior itu nilainya rata-rata C. Kalau rata-rata C berarti IP-nya 2. Betul kan? Kalau B rata-rata 3. Ya kan? Tapi dia bisa menjadi seorang presiden. Saudara, saya masih terbayang di dalam ingatan saya, saudara. Saya ini dulu lagi kecil, bahkan sampai SMA itu saya kurus, ya, ceking, kecil lagi, ya. Kalau tinggi sih nggak apa-apa, ya. Udah kurus, ceking, ya. Mungkin orang bilang hidup lagi loh, gitu ya. Nah, saudara, saya tuh kalau di sekolah SD, SMP, saudara, itu selalu duduk paling depan. Kenapa? Kecil. Sekarang di gereja juga duduknya paling depan, saudara, nggak berubah juga. Saudara, ya, nah kalau ambil rapot, itu nilainya kelap-kelip. Tahu ya kelap-kelip, saudara? Jadi kalau mama saya ambil rapot, mama saya nanyanya begini, lu biru berapa? Bukan nanyanya merah berapa. Saudara, birunya berapa? Dan kalau setiap ambil rapot, saudara, itu rapot saya masih ada tuh, saya simpen tuh ya. Itu ditulis apa, saudara? Rajin belajar, tanda serunya 3. Dulu mah anak kecil mah nggak tahu ya, saya kira itu pujian ya. Rajin belajar, tingkatkan belajar, belajar berhitung dan sebagainya. Makanya sampai hari ini saya belajar mati-matian berhitung, matematik. Kalau saya main sulap, saudara, saudara akan di luar pikiran manusia. Tapi itu ada triknya semua. Nah, saudara-saudara, sering saya dipermalukan guru, ya, distrap. Sekarang mah jarang ya, guru distrap itu bisa dilaporkan tuh ke ke Mendikbud. Sekarang mah nggak ada yang main cubit, apalagi tampar, nggak ada, apalagi disabet pakai rotan, nggak ada. Tapi zaman saya, saudara, ya, telat dikit diserap, ya, bandel sedikit diserap. Padahal saya nggak tahu, emang gua bandel ya? Saya renungkan, kok saya dihukum ya?
emang saya salah apa ya? Tapi namanya murid taat aja. Saudara-saudara, saya selalu dianggap bodoh. Tapi mereka nggak tahu anak itu adalah a masterpiece of God. Maha karya Allah yang maha indah. Yang dikatakan yang ditenun sejak dalam kandungan dengan dahsyat dan ajaib. Sekarang menjadi seorang hamba Tuhan. Hampir 30 tahun ia melayani. Tahun depan emeritus, ya. Tapi emeritus secara organisasi, struktur. Tapi saya tetap adalah masterpiece. Amin, saudara. Saudara jangan peduli. Aduh, saya udah gak ada apa-apa nih. Saya katakan saudara tetap adalah masterpiece. Amin, saudara, buatan Allah. Saya pernah diundang khotbah di sekolah, di mana dulu saya pernah ada di sana. Dan di mana sekolah itu ada gerejanya kayak di Kalam Kudus begini, ya. Jadi sekolah mana gereja jadi satu. Dan banyak guru-guru saya jadi jemaatnya. Dan ketika saya diundang, saya khotbah, saudara, seperti ini. Itu saya lihat, saya perhatiin ini bapak ini nih, pak guru ini nih, pak guru ini. Tapi mereka sudah lanjut usia, ya. Umurnya mungkin sudah 70-an tahun, 70. Saudara-saudara, mereka dulu adalah orang-orang yang mungkin sebagian mempermalukan saya. Mungkin mereka adalah orang-orang yang pernah menserap saya, menghukum saya tanpa alasan. Tapi kini mereka mendengarkan saya. Saudara, waktu itu saya nggak merasa bangga loh. Saya tetap merasa bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika saya keluar diberikan salam satu-satu. Si Alay ya? Soleman, nama saya Soleman, saudara. Ya, kalau di rumah istri saya panggilnya Awi. Ingat itu ya, bukan Awi Agus Wijaya, tapi Awi. Nah, saudara-saudara, mereka, Alay ya, Soleman ya. Saya katakan apa? Saya tetap murid Bapak. Saya tetap muridnya Ibu loh. Saudara, hari ini orang boleh meremehkan kita. Dulu orang pernah, mungkin boleh menghina kita. Mungkin orang membuli kita, merendahkan kita. Tapi tidak dengan Allah. Saudara, jangan sampai terpengaruh. Lihatlah mata Allah yang menciptakan engkau dan saya. Bagi Dia, kita ini adalah indah dan ajaib. Engkau adalah a masterpiece of God. Orang yang spesial, amin saudara. Kita kembali lagi saudara di dalam konteksnya indah dan unik. Oke lah, kita dikatakan indah, namun apa uniknya kita? Karena Alkitab yang mengatakan apa saudara? Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Ya, perhatikan. Kalau begitu saudara, yang pertama tuh ciptaan Tuhan tuh nggak sempurna dong. Tidak saudara, itu sempurna. Di dalam Kejadian pasal 1 kita melihat bahwa setiap Allah selesai menciptakan alam semesta, dikatakan dengan segala isinya termasuk manusia, Allah melihat apa? Bahwa semuanya itu baik. Kita dibuat 2 kali, diciptakan 2 kali. Kenapa? Karena apa? Karena puisi yang lama itu telah rusak karena dosa. Sehingga gambar dan rupa Allah yang ada di dalam diri kita menjadi rusak total. Dan puisi itu tidak lagi memancarkan keindahan. Karena puisi itu tidak tahan, dia jatuh di dalam dosa, ternoda dan cemar dan tidak lagi mampu menyinari kemuliaan Allah. Saudara, di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 3 dikatakan apa saudara?
Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudara, sebagai puisi Allah, kita pernah cemar, kita pernah ternoda dan dikuasai oleh dosa. Kita tidak berdaya dan dosa itu telah menjadi tuan di dalam hidup kita. Kita menjadi hamba dosa, kita dikuasai oleh dosa. Sebelum kita melihat internet atau website porno, beberapa jam sebelumnya otak kita itu sudah liar. Kita sudah banyak mempunyai rencana-rencana dan setan di situ bekerja. Kita nggak sabar menggunakan mulut kita untuk apa? Membuli orang, menghina orang, menggosipkan orang, dan sebagainya. Sehingga apa? Puisi itu menjadi buram. Tidak lagi bisa dibaca. Puisi itu harus dibuang, dibakar di dalam api yang menyala-nyala. Saudara, kita pernah ada di dalam status itu. Namun ada perubahan yang ajaib, luar biasa. Kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Saudara, puisi yang dikatakan seharusnya dibuang, seharusnya dilempar ke dalam api, diambil oleh Yesus, dibasuh oleh darahnya. Ia mau mati di atas kayu salib. Untuk apa? Menanggung dosa-dosa kita semua. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan apa, saudara? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, kitalah orang-orang yang dibersihkan oleh darah Yesus, termasuk saya. Kitalah orang-orang yang ditebus. Kitalah puisi-puisi yang telah diperbaiki agar kita mampu bersinar kembali. Saudara, melalui pekerjaan Roh Kudus yang masuk di dalam diri kita, kita dijadikan anak-anaknya, menjadi anak-anak Allah. Oh, disitulah talenta-talenta yang diberikan Allah itu akan terbuka, akan bertumbuh dan akan cemerlang. Dan setiap orang diberikan talenta yang berbeda-beda, tapi sama indahnya di hadapan Allah. Kita punya karunia talenta yang berbeda-beda, saudara. Tapi apapun itu, tetap indah di mata Tuhan. Saudara, di dalam diri saudara ada talenta yang tidak kita dapatkan sebelum engkau ditebus oleh darah Yesus. Sekarang talenta itu muncul. Oh, dulu sudah ditanam tetapi karena dibasuh oleh darah Yesus, karena ditumbuhkan, talenta itu akan keluar dan talenta itu akan bertumbuh. Itulah keunikan saudara dan saya. Saudara, saya ingat ada kesaksian dari seorang aktivis, seorang majelis. Dulu dia seorang narkoba, pernah dipenjara. Hidupnya kagak karuan. Hampir tiap malam dugem. Dugem tahu ya? Saya baru ngerti itu, dugem, dunia. Ya itulah ya. Nah saudara, sehingga pernah satu kali istrinya datang cari dia di bar, di nightclub, ini zaman dulu saudara.
Itu ambil kepala, ambil botol bir, diketok kepala suaminya sampai pecah itu. Karena udah nggak tahan istrinya. Tapi Tuhan baik. Tuhan angkat dia. Tuhan menjamah dia, saudara. Oh, pekerjaan Roh Kudus luar biasa. Dia sadar. Dia meninggalkan hidup yang lama. Dia bertobat. Dia datang ke gereja. Dia aktif melayani. Lalu dia datang kepada saya. Musa, hidup saya nggak benar ya Musa. Saya boleh nggak melayani? Tuhan mau pakai saya nggak melayani? Saya katakan bisa. Engkau puisi Allah. Engkau bisa melayani. Oh puji Tuhan saudara. Dia semangat. Melayani Tuhan, menjadi seorang pengurus. Dan menjadi majelis. Itu bukan kasih karya dari manusia. Mungkin manusia lihatnya nggak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah akan mengangkat seseorang yang terpuruk. Ketika dia sadar, mata Allah memandang dia. Ketika dia bertobat, oh Allah mengangkatnya. Amin saudara. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya nggak pernah berpikir menjadi seorang hamba Tuhan. Apalagi menjadi seorang pendeta. Nggak pernah kepikir saudara. Banyak teman-teman saya alumni di Untar saudara. Lu kerja apa? Lu cowok apa? Lu bisnis apa? Enggak, gue jadi pendeta. Lu jadi pendeta? Dulu kan kita suka keluar malam ya, kok jadi pendeta katanya. Saudara, saya katakan itu kasih karunia Tuhan. Saudara, saya ingat ketika di gereja pun saya nggak berani untuk berdoa. Mimpin doa maksudnya. Maka kalau gitu terus mau minta saya udah bilang, lu jangan suruh gua doa ya. Saya selalu duduk di belakang yang teman saya badannya gede supaya nggak kelihatan. Tetap aja dipanggil saudara. Doanya nggak tahu tata bahasanya apa itu. Saudara, saya bersyukur terima kasih pada Bapak Profesor Didik yang hari ini hadir di tengah kita. Pengalaman saya kemarin saudara, saya diundang, VIP lagi duduk paling depan. Dan diminta berdoa, mati gua. Ya, itu di depan para guru besar, profesor. Dakdikduk. Dan yang lebih dakdikduk istri saya. Semu saya. Karena dia mengenal saya, saudara. Ini si Awi bisa doa nggak ya? Si Awi bisa doa nggak ya? Waduh, malu nih, ini depan guru besar, profesor. Saya bilang kalau Pak Didik pegang saya, tangan saya pasti dingin tuh. Tapi saya pede. Ya. Pede, naik ke panggung. Ya, tapi orang nggak tahu jantung saya tuh kayak kalau saya pakai, untung saya pakai batik. Kalau pakai dasi lompat-lompat tuh dasinya. Saudara-saudara, saya terima kasih. Satu kehormatan berdoa di podium terhormat. Saya nggak habis pikir loh begitu. Saudara, saya katakan itu satu kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan. Saudara, kita adalah masterpiece. Kita ini buatan Allah. Kita ini indah dan unik. Engkau bukan orang sembarangan. Engkau bukan orang yang diremehkan. Engkau diciptakan di dalam dua kali di dalam Kristus Yesus. Oh, ada sesuatu yang Tuhan ingin engkau bagikan untuk melayani Tuhan. Ayo saudara lakukan itu. Amin saudara. Ayo lakukan itu. Katakan sebelah, ayo lakukan pelayanan. Jangan ayo kita makan, bukan. Ayo lakukan pelayanan saudara. Orang boleh meremehkan kita, orang boleh menghina kita. Tapi tidak dengan Allah. Allah sangat menghargai kita. Oleh karena itu saudara, kita itu sangat mulia, berharga di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 43a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau.
Saudara, Tuhan menghormati kita bukan karena kita bisa melakukan ini dan itu, bukan karena kita kaya, karena kita punya jabatan. Bukan, saudara. Tapi karena kita buatan Allah. Kita sangat berharga di matanya, Dia mengasihi kita. Tuhan tidak melihat apa kemampuan kita, kehebatan kita. Tidak, saudara. Tapi Tuhan melihat hati yang murni. Hati seperti hati Kristus. Hati yang haus akan pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, jangan kita merasa hina, tidak bisa apa-apa, dan tidak mampu. Kalau hari ini ada kesempatan di dalam kehidupan kita yang terbatas untuk melayani Tuhan, layanilah Dia. Sekecil apapun pelayanan atau kasih karunia apapun, sekecil apapun yang Tuhan sudah berikan, pergunakanlah itu. Bawalah itu dengan hati yang murni, dan itu akan menyenangkan hati Tuhan dan merupakan kehormatan dan mulia di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami, ya Tuhan. Kalau kami adalah orang yang berharga di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kami adalah puisi-puisi-Mu, buatan-Mu. Oleh karena itu ketika kami menjalani hidup kami, biarlah kami tahu Engkau menyertai kami. Kami berharga, ya Tuhan. Mungkin dalam hidupan kami banyak cucuran air mata. Banyak pergumulan, banyak orang yang tidak memandang kami. Banyak orang yang melihat kami begitu rendah. Tapi tidak dengan Engkau, ya Tuhan. Karena kami berharga. Pakailah hidup kami menjadi alat Tuhan yang hidup, menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami nyatakan hidup kami di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, hari ini bersyukur sahabat lama saya, sahabat baik saya, Bapak Menason Setiawan begitu setia melayani Tuhan. Dulu kami main musik sama-sama. Tapi Pak Menason hari ini saya tetap seorang maestro musik. Dan dia mau datang loh ke tempat kita. Dia menawarkan diri, saya mau nyanyi boleh? Oh boleh, tiap minggu juga boleh saya bilang. Hari ini bersama para murid-muridnya, para pemuda yang masih pemuda ya, Steny masih pemuda ya. Mereka di bawah asuhan Pak Menason. Sebuah pujian dari The Favors. Ada 2 pujian.
Shalom, selamat datang, selamat beribadah bagi kita semua. Secara khusus kami ingin menyambut Shalom, selamat datang, selamat beribadah bagi kita semua. Secara khusus kami ingin menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di GKK Kosambi Baru. Apabila Bapak Ibu Saudara belum memiliki gereja yang tetap, marilah jadikan gereja Tuhan di sini menjadi rumah rohani saudara. Mari saudara setia beribadah dan bertumbuh di dalam iman dan kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Francis Lai dan seluruh penata layanan pada hari ini. Terkhusus bersyukur dan berterima kasih bagi pelayanan kesaksian pujian vokal grup The Vipers dari Gereja Metodis Indonesia Jemaat Immanuel, Jakarta. Tuhan Yesus memberkati dan menyempurnakan pelayanan kita semua. Pada ibadah minggu depan 3 September 2023 kembali Tuhan mengundang kita hadir beribadah bersama-sama di rumahnya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Theophilus Sudari. Kiranya jemaat dapat mendukung dan mendoakan dan hadir beribadah bersama seluruh anggota keluarga.
Sebagaimana pada minggu pertama setiap bulannya akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Bagi jemaat yang telah menerima baptisan kudus dan yang telah disidi dapat mempersiapkan hati mengikutinya. Selamat ulang tahun ke-36 Komisi Sekolah Minggu GKKK Kosambi Baru. Bagi Lause-Lause dan anak-anak sekolah minggu, kiranya semakin bergiat dalam bekerja bagi Tuhan dan semakin bersemangat menjangkau jiwa baginya. Berita kelahiran selamat kepada Pasutri Himawan Tantriwan dan Nidia Wiryawan Putri yang telah Tuhan karuniakan anak pertama seorang putri pada tanggal 8 Agustus 2023 yang diberi nama Violet Lisitea Tantriwan. Tuhan memberkati keluarga saudara. Selamat kepada Bapak Profesor Dr. Evaristus Didik Madiat Maja ST MKom MT yang telah dikukuhkan menjadi guru besar tetap di Binus University pada tanggal 22 Agustus 2023. Kiranya Tuhan terus memakai dalam seluruh karya-karyanya membawa kemajuan bagi pendidikan dan bagi masyarakat bangsa Indonesia sehingga nama Tuhan Yesus semakin ditinggikan. Sekolah Kristen Salam Kudus hadir di berbagai kota di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dengan moto dengan kasih dan disiplin meningkatkan prestasi. Kami SD Kristen Salam Kudus 3 berada di kota Jakarta, tepatnya di perumahan Kosambi Baru, Jakarta Barat. Membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025. Untuk putra-putri Anda, di sini tersedia Graduate Christian Class and Global Christian Class. We shape up student spirituality and leadership. Yuk bergabung bersama kami SD Kristen Salam Kudus 3 Jakarta. Kami tunggu ya. Demikianlah informasi gereja pada hari ini. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Tuhan Ya Bapak Ibu, tiba saatnya kita ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya pribadi tadi ada di bawah Bapak Ibu ya, begitu menikmati pujian yang telah dipersembahkan oleh paduan suara dari Gereja Metodis. Sebuah pujian yang luar biasa Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kita semua bisa melayani Tuhan karena He set me free. Karena kita sudah dibebaskan, kita sudah ditebus oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya, biarlah kita semua di tempat ini seperti tadi yang Musa Francis sampaikan gitu Bapak Ibu ya, kita adalah masterpiece-nya Tuhan dan biarlah setiap kita boleh melayani Tuhan di tempat ini, apapun bidangnya, biarlah kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya rindu kita mengangkat satu pujian Bapak Ibu, pujian yang tadi sudah kita nyanyikan, Mahkota Kehidupan. Biarlah pujian ini bisa menjadi satu kekuatan bagi setiap kita Bapak Ibu, bahwa kita di tempat ini kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, dan biarlah kita kembali boleh melayani Tuhan di tempat ini dimanapun kita berada Bapak Ibu. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan melalui setiap apa yang boleh kita kerjakan di tempat ini. Mari kita sama-sama kita angkat satu pujian ini sambil kita menyiapkan persembahan yang terbaik kita buat Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus, mengiring Yesus. Sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Saya persilakan persembahan untuk boleh mengedarkan untuk persembahan. Dinyatakan berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu
hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus seumur hidup kami. Biarlah pujian ini bisa menjadi kekuatan bagi setiap kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidup kami. Ya Yesus, lewati lembah air mata, kami menyaksikan kasih Tuhan yang besar bagi kami. Terima kasih Yesus. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani Yesus, melayanimu, mengasihimu Bapa, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang, kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihimu. Saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Melayani, mengasihimu Yesus. Amin. Mengiringmu seumur hidupku. Janjimu Tuhan, janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihimu, melayani Yesus. Amin. Mengasihimu, kita katakan mengiring Tuhan seumur hidup kami. Inilah janji kami Tuhan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu Tuhan, janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Biarlah Tuhan setiap kami di tempat ini Bapa yang sudah ditebus oleh kuasa darah Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Biarlah Tuhan kami bisa meresponi kasih Tuhan di dalam setiap hidup kami. Terlebih lagi kami bisa melayani Tuhan di tempat ini, di gereja ini. Bisa melayani Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Bisa melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Biarlah setiap kami di tempat ini bisa menjadi saksinya Tuhan. Bisa menjadi terang kemuliaan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Di tempat kerja kami, di gereja kami, di rumah kami, di tengah-tengah pendidikan kami. Biarlah kasih Tuhan boleh nyata di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang boleh kami berikan Tuhan. Biar Tuhan persembahan ini bisa dipakai Bapa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan biar kiranya Tuhan boleh terus berkati setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terpujilah nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Francis Lai. Puji Allah Bapa Putra
kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bawalah kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jadilah pemenang di tengah situasi dunia yang sulit ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh. Saudara, mohon waktunya untuk tinggal sebentar, kita tidak meninggalkan ruang ibadah dulu. Seperti yang tadi kita sudah mendengarkan warta dari Semu Yenti, kita bersyukur ya kepada Tuhan di tengah-tengah kita, jemaat kita yang kita kasihi, Bapak Profesor Evaritus Didik Madiat Maja, ST, MKom, dan MT. Kemarin tanggal 22 Agustus telah diteguhkan sebagai guru besar tetap di BINUS di Kemanggisan. Bisa bangkit berdiri Pak, sebentar, siapa sih profesornya? Nah ini Pak, Bapak Ibunya. Nah, di balik kesuksesan seorang suami ada istri di belakangnya. Noel anaknya, ya. Noel nanti jadi profesor juga ya. Amin gitu. Ngomongan pendeta pasti tidak salah dan tidak pernah salah. Ya. Saudara, kiranya banyak profesor-profesor di jemaat kita, ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih juga kepada Pak Menason dan vokal group The Favors yang hari ini sudah menyampaikan pujian, dan mereka nanti nyanyi juga di kebaktian kedua. Baik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.